Pernahkah kamu mendengar seseorang yang mengaku paling tahu hukum agama, tapi malah terjebak oleh logikanya sendiri? Begitulah kisah kali ini, saat Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, berhadapan dengan seorang ulama Wahabi yang keras kepala. Mereka berdebat tentang apakah judi itu benar-benar haram, dan seperti biasa, Abu Nawas punya cara yang membuat semua orang terpingkal sekaligus berpikir keras. Di sebuah hari yang terik di kota Baghdad, angin padang pasir berhembus membawa debu dan aroma rempah dari pasar. Di tengah hiruk-pikuk para pedagang yang berteriak menawarkan barang, ada satu titik yang menjadi pusat perhatian orang banyak, sebuah mimbar kayu sederhana, di mana seorang ulama Wahabi sedang berkhutbah dengan suara lantang. Suaranya bergema menembus kerumunan. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa judi adalah perbuatan setan. Barang siapa mendekatinya, maka neraka siap menelannya. Orang-orang pun mengangguk penuh hikmat. Ada yang bahkan sampai meneteskan air mata karena takut. Ulama itu terus melanjutkan dengan suara yang semakin meninggi. Tidak ada ampun bagi pelaku judi. Mereka makan harta haram, menantang takdir Allah, dan mengundang murka langit. Tepuk tangan dan seruan, Allahu Akbar, terdengar dari sebagian jamaah. Tapi di sudut kerumunan, ada seorang pria berjanggut tipis dengan sorot mata nakal, duduk santai sambil menggigit sepotong kurma kering, Abu Nawas. Ia tidak ikut berteriak, tidak pula menunduk khusyuk. Ia hanya tersenyum simpul sambil sesekali menggeleng pelan. Ketika ceramah selesai, sang ulama mulai berjalan keliling sambil menatap wajah orang-orang. Tatapannya tajam, seolah hendak mencari siapa yang paling berdosa di antara mereka. Sampailah pandangannya kepada Abu Nawas, yang duduk dengan santai sambil menepuk-nepuk dadanya karena kekenyangan. Engkau, serunya keras. Aku lihat dari wajahmu, kau seperti orang yang sering berjudi. Kerumunan sontak terdiam. Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Tapi bukannya panik, Abu Nawas justru tersenyum lebar. Kalau begitu, jawabnya ringan, berarti wajahmu seperti orang yang sering kalah. Kerumunan meledak dalam tawa yang menahan-nahan, sementara sang ulama memerah seperti cabai yang dipanggang. Berani sekali engkau menghina orang alim, bentaknya. Aku tidak menghina, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya bercermin dari tuduhanmu. Kau tahu apa tentang hukum judi? Haram mutlak, tanpa tawar-menawar, seru sang ulama. Abu Nawas berdiri, menatapnya dengan pandangan tajam tapi penuh senyum. Aku tahu, wahai Tuan Alim. Tapi izinkan aku bertanya, apakah engkau tahu kenapa judi itu haram? Karena itu perbuatan setan, jawabnya cepat. Setan hanya menggoda, kata Abu Nawas pelan, tapi manusia yang melakukannya. Jadi, apakah setannya yang haram, atau perbuatannya? Kerumunan kembali tertawa pelan. Ulama itu mulai kehilangan sabar. Judi haram karena mengambil hak orang lain tanpa usaha. Tidak ada kerja keras di dalamnya. Abu Nawas mengangguk, pura-pura serius. Ah, begitu. Jadi, kalau seseorang mendapatkan harta tanpa kerja keras, itu haram. Ya, itu jelas. Kalau begitu, apakah seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya termasuk pelaku judi juga? Sang ulama tercekat. Itu lain perkara, katanya terbata. Lain bagaimana? Ia juga dapat harta tanpa usaha. Tapi engkau tidak menyebutnya haram, kata Abu Nawas sambil memainkan ujung sorbannya. Mungkin yang menentukan halal atau haram bukan soal usaha, tapi siapa yang mendapat untungnya. Tawa kembali pecah di antara orang-orang. Ada yang sampai menepuk-nepuk paha, ada pula yang menutup mulut takut ketahuan tertawa oleh ulama itu. Diam kalian, ini bukan bahan tawa, bentak ulama itu sambil menunjuk Abu Nawas. Kau mempermainkan hukum Allah. Abu Nawas mendekat satu langkah, lalu berbisik cukup keras agar orang lain tetap bisa mendengar. Aku tidak mempermainkan hukum Allah. Aku hanya bertanya agar engkau tidak mempermainkan akal manusia. Ulama itu tertegun. Matanya berkedip beberapa kali. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lagi. Kau melarang judi, dan itu benar. Tapi jika kau tidak tahu alasan di balik larangan itu, maka kau hanya menghafal, bukan memahami. Orang yang hanya menghafal hukum tanpa mengerti maknanya, bukankah itu juga seperti berjudi? Bertaruh pada hafalan yang belum tentu benar. Kerumunan semakin ramai. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mengangguk-angguk, seolah kata-kata Abu Nawas menyalakan lampu di kepala mereka. Jadi, lanjut Abu Nawas, bolehkah aku tahu,
apakah setiap permainan yang ada taruhannya itu haram? Tentu saja, jawab ulama itu cepat. Lalu bagaimana dengan lomba pacuan kuda di Istana Khalifah? Para bangsawan bertaruh emas di sana. Apakah engkau akan mengatakan mereka semua masuk neraka? Ulama itu mendadak terdiam. Wajahnya mulai berkeringat. Itu lain. Itu tradisi kaum mulia. Ah, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Jadi hukum bisa berubah tergantung siapa yang bermain. Ya. Tawa pun meledak lagi. Wahai ulama, lanjut Abu Nawas lembut, aku hanya ingin mengatakan, yang membuat sesuatu haram bukan bentuk permainannya, tapi sifatnya. Jika permainan itu menipu dan menzalimi, maka haram. Tapi jika sekadar hiburan tanpa merugikan, mengapa harus langsung dimasukkan ke neraka? Sang ulama menggeleng keras. Itu logika yang berbahaya. Mungkin, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, tapi lebih berbahaya lagi jika manusia dilarang berpikir. Suasana pasar berubah hening. Hanya angin sore yang bertiup membawa bunyi dedaunan. Ulama itu masih berdiri dengan wajah merah padam, sementara Abu Nawas menepuk bahunya perlahan. Tenanglah, wahai Tuan Alim. Aku tidak sedang berjudi dengan kata-kata. Aku hanya ingin agar setiap hukum tidak dijadikan senjata untuk menakut-nakuti, tapi dijadikan cermin untuk memahami. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi perlahan di antara kerumunan. Orang-orang memberi jalan dengan wajah kagum, sementara sang ulama masih berdiri kaku seperti tiang. Dan sejak hari itu, setiap kali orang di pasar Baghdad menyebut kata judi, mereka tidak hanya teringat dadu dan taruhan, tapi juga perdebatan hari itu, ketika seorang ulama Wahabi yang keras hati kalah oleh logika lembut Abu Nawas. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Udara Baghdad mulai sejuk, dan pasar yang tadi riuh mulai sepi. Abu Nawas berjalan pelan sambil menepuk perutnya yang kenyang. Tapi di belakangnya, sang ulama Wahabi masih mengekor dengan langkah cepat, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Tunggu, Abu Nawas, serunya keras. Perdebatan kita belum selesai. Aku tidak akan membiarkanmu menyesatkan orang dengan logika yang berputar-putar. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Oh, tentu. Tapi debat tidak enak dilakukan dengan perut kosong. Ayo kita minum kopi dulu, agar otakmu tidak kering karena panas. Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas berjalan ke arah sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk bermain, bercanda, atau sekadar melepaskan penat. Ulama itu mengikutinya dengan langkah berat. Jelas ia merasa tidak nyaman duduk di tempat yang penuh tawa dan aroma tembakau. Begitu duduk, pelayan datang membawa 2 cangkir kopi panas dan sepiring kurma. Di sudut kedai, beberapa pria terlihat sedang bermain dadu di atas meja. Mereka tertawa, bersorak, dan sesekali menggebrak meja karena kalah taruhan. Sang ulama segera menutup wajahnya dengan tangan. Astagfirullah. Haram. Haram semua itu. Abu Nawas pura-pura terkejut. Apa yang haram, Tuan? Itu. Mereka berjudi. Mereka bertaruh uang hanya demi permainan dadu. Tidak ada manfaatnya. Ini semua tipu daya setan. Abu Nawas menyesap kopinya perlahan, lalu menatap ulama itu dengan tenang. Jadi haramnya karena permainan itu melibatkan taruhan. Ya, karena mereka bisa kehilangan uang tanpa alasan yang benar. Lalu, tanya Abu Nawas, kalau 2 orang bersaing dalam lomba membaca Al-Quran, dan yang menang diberi hadiah uang, apakah itu juga haram? Sang ulama terkejut. Tidak, tentu saja tidak. Itu amal. Itu untuk kebaikan. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Padahal sama-sama bermain, sama-sama menang dan kalah, sama-sama dapat hadiah. Bedanya hanya niat, bukan? Ulama itu mengerutkan kening. Tapi niat mereka berbeda. Yang satu mencari ridha Allah, yang satu mencari kesenangan dunia. Abu Nawas mengangguk pelan. Berarti hukum halal dan haramnya bukan pada permainannya, tapi pada niatnya, ya. Sang ulama terdiam. Ia hendak bicara, tapi Abu Nawas lebih cepat. Kalau begitu, jika ada orang bermain dadu sambil menguji kesabaran dan kejujuran, tanpa ingin menang harta, apakah tetap haram? Itu tetap haram, kata ulama itu cepat. Abu Nawas tersenyum miring. Kau baru saja membantah dirimu sendiri. Tadi kau bilang niat menentukan. Sekarang kau bilang tidak peduli niat, tetap haram. Jadi mana yang benar? Orang-orang di kedai menahan tawa.
Beberapa pura-pura batuk agar tidak ketahuan menikmati perdebatan itu. Sang ulama makin geram. Ia menunjuk para pemain dadu itu. Lihat mereka. Mereka tertawa karena setan. Mereka lupa zikir. Lupa ibadah. Judi membuat orang lalai. Abu Nawas menatapnya dengan mata berkilat jenaka. Oh, jadi yang membuat haram itu bukan karena dadu, tapi karena melalaikan ibadah. Benar. Kalau begitu, Abu Nawas meneguk kopinya sambil tersenyum. Kau juga haram. Apa? Astagfirullah. Bagaimana bisa aku haram? Karena kau melupakan zikir sejak tadi berdebat denganku, jawab Abu Nawas datar. Bahkan kau belum baca satu ayat pun, hanya marah-marah terus. Ledakan tawa pun memenuhi kedai. Sampai pelayan yang membawa teko kopi pun hampir menumpahkannya karena menahan geli. Kau mempermainkanku, Abu Nawas, bentak ulama itu sambil memukul meja. Tidak, wahai Tuan Alim, kata Abu Nawas tenang. Aku hanya memperlihatkan bahwa kadang sesuatu dianggap dosa bukan karena zatnya, tapi karena bagaimana manusia memperlakukannya. Bahkan makanan halal pun bisa jadi haram jika berlebihan, apalagi jika dimakan tanpa rasa syukur. Sang ulama mencoba menenangkan diri, lalu berkata lebih lembut. Tapi judi membuat orang miskin, Abu Nawas. Benar, kata Abu Nawas, tapi begitu juga perang, perdagangan yang curang, atau pajak yang tidak adil. Apakah semuanya haram juga? Tidak semuanya, karena ada niat baik di baliknya. Nah, kata Abu Nawas, menepuk tangannya pelan. Kita kembali lagi ke niat. Jadi yang menentukan bukan benda, bukan permainan, tapi hati manusia di dalamnya. Ulama itu menghela napas panjang. Ia mulai sadar bahwa semakin lama bicara, semakin dalam ia terjebak dalam logika Abu Nawas yang berputar halus seperti angin gurun. Namun, ulama Wahabi ini masih belum mau menyerah. Ia mencoba mencari jalan lain untuk menyerang. Kalau begitu, apakah engkau akan mengatakan bahwa berjudi bisa halal? Abu Nawas mengangkat alisnya. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya bilang, jangan sembarangan menghukumi sesuatu tanpa memahami sebabnya. Seorang hakim yang memvonis tanpa bukti, bukankah lebih kejam daripada pemain judi yang kalah taruhan? Kata-kata itu membuat ulama itu kembali bungkam. Suara dadu di meja sebelah masih berbunyi klik-klak, seperti musik kecil yang mengiringi kekalahan logika sang ulama. Abu Nawas berdiri dan menatapnya lembut. Wahai Tuan Alim, aku tahu engkau ingin menegakkan agama. Tapi ingat, agama bukan hanya larangan, tapi juga pemahaman. Janganlah engkau seperti pemain dadu yang buta, melempar tanpa tahu arah. Ia lalu menepuk bahu ulama itu dan menambahkan, kadang orang yang paling sering bicara tentang neraka, justru belum pernah mencicipi manisnya kebijaksanaan. Kerumunan di kedai hening sesaat. Tak ada tawa, hanya tatapan kagum. Ulama itu menunduk, pipinya memerah. Ia tak sanggup lagi membantah. Sementara Abu Nawas melangkah keluar dari kedai sambil berkata pelan, Mari, wahai Tuan, kopimu sudah habis, tapi perdebatan kita masih panas. Kalau kau ingin melanjutkan, temani aku ke masjid nanti malam. Di sana, aku akan tunjukkan judi yang halal. Judi yang halal? Tanya ulama itu terkejut. Ya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Bertaruh dengan diri sendiri. Apakah kau sanggup menundukkan hawa nafsu atau tidak? Kalau menang, surga. Kalau kalah, neraka. Sang ulama terdiam. Ia tidak tahu harus marah atau merenung. Sementara Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah ringan, meninggalkan suara tawa yang tertahan dan tatapan penuh kagum di kedai kopi Baghdad sore itu. Malam itu, Baghdad mulai sunyi. Angin gurun bertiup lembut membawa aroma dupa dari masjid-masjid yang mulai ramai oleh jamaah. Di langit, bintang-bintang berkelip, seolah ikut menyaksikan perjalanan batin manusia yang tak pernah selesai, antara benar dan merasa paling benar. Abu Nawas berjalan santai menuju masjid. Di tangannya tergenggam tasbih kayu sederhana, matanya memandang ke langit sambil bersenandung pelan. Di belakangnya, dengan langkah berat dan wajah masih penasaran, sang ulama Wahabi mengikutinya. Abu Nawas, katanya dengan nada setengah ragu, katamu tadi kau akan menunjukkan judi yang halal. Aku ingin tahu apa maksudmu. Tapi jangan main-main dengan agama. Abu Nawas tersenyum samar. Tenanglah, wahai Tuan Alim. Aku tidak main-main dengan agama. Justru, aku ingin menunjukkan betapa dalam maknanya. Duduklah bersamaku di serambi masjid ini.
Keduanya duduk di lantai batu yang dingin. Di sekitar mereka, para jamaah berzikir pelan, dan anak-anak kecil berlari kecil menuju tempat wudhu. Suasana damai, jauh dari hiruk-pikuk pasar siang tadi. Abu Nawas mengeluarkan 2 batu kecil dari sakunya. Inilah alat judinya, katanya sambil tersenyum. Ulama itu kaget. Astagfirullah, kau membawa alat judi ke masjid. Abu Nawas tertawa. Sabar, Tuan. Batu ini bukan untuk mencari uang, tapi untuk bertaruh sesuatu yang lebih berharga. Apa itu? Abu Nawas meletakkan batu itu di lantai. Kita bertaruh dengan diri sendiri. Siapa di antara kita yang bisa menahan amarah, ia yang menang. Siapa yang marah lebih dulu, ia yang kalah. Sang ulama terdiam. Sekilas, wajahnya menunjukkan kebingungan. Tapi itu bukan judi. Tepat sekali, kata Abu Nawas. Dan itulah maksudku. Banyak orang mengira judi hanya tentang uang dan permainan. Padahal judi sejati adalah saat manusia mempertaruhkan akalnya untuk hawa nafsu. Ia memutar tasbihnya pelan. Suaranya kini menjadi lembut dan dalam. Orang yang berjudi di meja dadu mungkin kehilangan uangnya. Tapi orang yang berjudi dengan amarah dan kesombongan, mereka kehilangan jiwanya. Sang ulama perlahan menunduk. Ucapannya kini tak segarang sebelumnya. Jadi maksudmu, setiap orang bisa jadi penjudi? Ya, jawab Abu Nawas lirih. Ketika engkau berkata sesuatu tanpa ilmu, engkau berjudi dengan kebenaran. Ketika engkau menghukum orang lain tanpa memahami, engkau berjudi dengan keadilan. Ketika engkau merasa paling suci, engkau bertaruh bahwa Allah tidak akan mengampuni orang lain. Dan itu, taruhan yang sangat berbahaya. Kata-kata itu membuat ulama itu terdiam lama. Angin malam meniup sorban di kepalanya pelan, seolah mengusap egonya. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum hangat. Tuan Alim, aku tahu niatmu baik. Kau ingin umat menjauhi dosa. Tapi ketahuilah, kebodohan yang keras kepala lebih berbahaya dari dosa yang disadari. Karena orang berdosa masih bisa bertobat, tapi orang yang merasa suci kadang tidak tahu bahwa dirinya sedang bermain dengan kesombongan. Sang ulama menggenggam jenggotnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Matanya basah. Aku hanya ingin menegakkan hukum Allah, Abu Nawas. Abu Nawas menepuk bahunya. Dan itu mulia. Tapi ingatlah, hukum Allah bukan cambuk untuk memukul orang lain, melainkan cermin untuk memperbaiki diri sendiri. Seorang pemuda yang sejak tadi mengintip percakapan mereka dari jauh, tiba-tiba mendekat dan bertanya dengan polos. Abu Nawas, apakah itu artinya judi tidak haram? Abu Nawas tersenyum. Tidak, anak muda. Judi tetap haram. Tapi ingat, keharamannya bukan karena permainan itu sendiri, melainkan karena menzalimi, membuat lupa pada Tuhan, dan menumbuhkan tamak dalam hati. Jika kau menghindari 3 hal itu, maka kau telah menghindari hakikat judi, meski tanpa menyentuh dadu. Pemuda itu mengangguk kagum. Sementara sang ulama hanya menunduk lebih dalam. Kau benar, Abu Nawas, katanya lirih. Selama ini aku terlalu cepat menghukum orang lain. Mungkin aku juga sudah berjudi dengan kesombongan. Abu Nawas tertawa kecil. Setidaknya kau kalah dalam taruhan yang benar. Dan kekalahanmu kali ini adalah kemenangan di sisi Allah. Ulama itu tersenyum malu. Aku harus banyak belajar darimu, wahai orang cerdik Baghdad. Abu Nawas menggeleng. Jangan belajar dariku, belajar dari akalmu sendiri. Allah memberimu otak bukan untuk disimpan, tapi digunakan. Kadang kebenaran itu tidak keras suaranya, hanya pelan tapi dalam. Malam makin larut, jamaah mulai bubar, dan masjid perlahan sepi. Abu Nawas berdiri, menatap langit yang bertabur bintang, lalu berkata pelan, "Kau tahu, wahai Tuan, di dunia ini semua manusia sedang berjudi. Kita bertaruh setiap hari, antara baik dan jahat, antara sabar dan marah, antara ikhlas dan ria. Tapi taruhan paling besar adalah apakah kita bisa menang melawan diri sendiri." Ulama itu mengangguk dalam, menundukkan kepala seperti murid di hadapan guru. Dan apa hadiah bagi yang menang, Abu Nawas? Hadiah yang tak bisa dibeli, jawab Abu Nawas sambil menatap langit. Ketenangan hati. Senyum muncul di wajah sang ulama. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Kau benar-benar orang aneh. Abu Nawas tertawa ringan. Aneh lebih baik daripada sombong.
Karena orang aneh masih mau tertawa, sementara orang sombong hanya tahu marah. Keduanya tertawa kecil bersama. Suasana malam terasa damai. Angin membawa aroma kopi dari kedai jauh di ujung jalan, seolah menutup babak panjang dari perdebatan dua manusia yang sama-sama mencari kebenaran, tapi dengan cara berbeda. Sebelum berpisah, sang ulama berkata lirih, "Abu Nawas, mulai malam ini aku takkan lagi sembarangan menyebut haram. Karena kadang, kata itu bisa melukai lebih dalam dari pedang." Abu Nawas mengangguk, "Dan jika ada orang yang masih ingin berjudi, biarlah mereka bertaruh dengan sabar, bukan dengan harta." Sang ulama tersenyum, menunduk hormat, lalu melangkah pergi menuju rumahnya. Sementara Abu Nawas menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Baghdad, sambil berbisik pelan, "Ya Allah, lindungilah kami dari perjudian yang paling berat, berjudi dengan iman dan akal kami sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ulama Wahabi yang keras itu pulang dengan hati yang ringan. Ia sadar, hukum bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk direnungkan. Dan Abu Nawas kembali menjadi legenda, bukan karena kepintarannya menipu orang, tapi karena kepintarannya menyadarkan tanpa membuat orang merasa dipermalukan.